Jikalau orang pertama datang menawarkan diri untuk menjadi murid Yesus, orang kedua ini tidak. Yesus yang panggil dia. Ayat 59. Lalu dia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Lalu apa jawab orang itu? Masih ayat 59. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu mengubur bapakku. Terus Yesus berkata kepada dia di ayat 60, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Jadi ada orang yang dipanggil ikut Yesus. Apakah orang ini tidak mau? Tidak. Dia mau. Hanya dia minta izin. Izinkan aku menguburkan bapakku dulu. Dan jawaban Yesus, biarkanlah orang mati kubur orang mati. Sepertinya jawaban terlalu kasar ya. Kalau ada kedukaan di rumah saudara. Dan saya bilang, Pak, mari ikut saya ke Kupang sana. Bapak bilang, Pak Isra, saya mau ikut tapi saya kubur bapak saya dulu. Biarkanlah orang mati, kubur orang mati. Ini kayaknya terlalu sadis. Masa minta izin kubur orang tua saja tidak boleh? Yesus sepertinya terlalu arogan. Tapi tidak demikian. Kenapa saudara-saudara? Karena persoalannya terletak pada apakah orang itu bapaknya benar-benar sudah mati atau belum. Tapi kan dia bilang izinkanlah aku kubur bapakku dulu. Berarti bapaknya sudah mati dong? Tidak. Ini adalah peribahasa Yahudi pada waktu itu. Bapaknya belum mati. Setiap orang Yahudi mempunyai, terutama laki-laki tertua, itu mempunyai kewajiban menguburkan bapaknya. Adalah kewajiban terbesar seorang laki-laki paling tua dalam keluarga Yahudi. Menguburkan bapaknya. Setelah itu baru dia boleh pergi jauh dari rumahnya, merantau dari rumahnya. Karena itu seorang anak tidak mau pergi jauh meninggalkan keluarganya sebelum tanggung jawab terbesar yaitu menguburkan bapak itu dilaksanakan. William Barclay itu menceritakan tentang pengalaman ada seorang anak Yahudi yang disponsori oleh dia, oleh seorang kaya Amerika untuk kuliah S1 di Amerika. Selesai kuliah, libur si anak pulang ke Israel. Tapi lama tidak datang-datang, lalu sponsornya itu tulis surat, segera kembali ke Amerika, lanjut S2. Lalu si anak itu bahas, mohon maaf saya belum bisa lanjut S2, saya harus menguburkan bapakku dulu. Lalu sponsornya tulis surat ucapan turut berduka cita. Waktu turut berduka cita si anak kaget, bapak saya belum mati. Terus kenapa bilang biarkan menguburkan bapakku? Nah, itu adalah kebiasaan kami bahwa kami baru bisa pergi jauh dalam tempo yang lama kalau sudah melakukan kewajiban terbesar kubur bapak. Jadi bapaknya belum mati. Maksud dia adalah Tuhan, saya tidak menolak, saya akan ikut engkau. Tapi tunggu kapan bapak saya mati dulu. Saya kubur bapak saya dulu, baru saya ikut engkau. Jadi kalau ternyata bapak saya minggu depan mati, saya baru bisa ikut engkau minggu depan. Kalau bapak saya 5 tahun lagi baru mati, saya baru bisa ikut engkau 5 tahun lagi. Kalau bapak saya umur panjang 25 tahun lagi baru mati, saya baru bisa ikut engkau 25 tahun lagi. Maka di sini kita bisa melihat sebenarnya apa masalah orang ini. Masalah orang ini dia memang mau ikut Yesus, tapi jangan sekarang. Saya mau ikut Yesus, tapi jangan sekarang. Saya mau jadi murid Yesus, tapi jangan sekarang. Saya mau melayani Tuhan, tapi jangan sekarang. Nanti 5-10 tahun. Kalau tugas saya sudah selesai, kalau kewajiban saya sudah selesai, kalau bisnis saya sudah maju, kalau keluarga saya, kalau anak-anak saya, kalau keluarga saya, semua sudah mapan, baru saya akan ikut engkau. Maka persoalan yang pertama, orang pertama persoalannya motivasi. Orang kedua ini persoalannya adalah penundaan. Yang dia tidak tahu adalah bahwa ada hal-hal di dunia ini yang bisa ditunda. Tapi ada hal-hal di dunia ini yang tidak boleh ditunda. Kalau ditunda, bahaya. Saudara, satu hari saya pergi pelayanan, lalu saya pulang ke rumah, saya sakit perut dan harus buang air besar. Tapi jarak rumah masih terlalu jauh. Tempat terdekat tidak ada. Akhirnya saya ngebut dengan mobil. Sambil menahan sakit perut saya ngebut. Tapi pada waktu saya ngebut tiba-tiba HP saya bunyi. HP saya bunyi terus, saya lihat nomor tidak dikenali. Saya abaikan saja, saya gas terus. Tapi ini HP bunyi terus. Akhirnya dalam keadaan ngebut dan sakit perut saya ambil. Halo, ini siapa? Tiba-tiba dia bilang, ayo tebak ini siapa?
Saya bilang, sinting kau, saya banting HP-nya dan saya lari. Kenapa? Karena yang saya hadapi ini urgent, tidak boleh ditunda. Kalau ditunda, bahaya besar. Ada hal-hal yang bisa ditunda, ada hal-hal yang tidak bisa ditunda. Dan mengikut Yesus itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditunda. Kenapa? Karena kalau kita percaya Yesus, kita ikut Yesus, jadi muridnya Yesus, maka kita diberikan keselamatan. Tapi orang tidak ikut Yesus dan tidak percaya Yesus, dia akan masuk neraka. Masalahnya adalah kita tidak pernah tahu kapan mati. Karena nasib kekal kita ditentukan saat masih bernapas. Begitu napas putus, nasib kekal ditentukan. Tidak ada penginjilan dalam dunia orang mati. Tidak ada kabar baik dalam dunia orang mati. Tidak ada second chance. Keputusan dalam hidup ini. Dan semua nasib kekal itu sudah selesai. Waktu napasmu putus. Masalahnya kita bisa tunda, tapi nggak tahu kapan mati. Saya membaca sebuah kisah. Bagaimana sebuah kampanye penginjilan pernah dilakukan di Cina. Dan seorang pendeta itu mempunyai kenalan seorang petinggi di pemerintahan Cina. Lalu diajaklah dia untuk menghadiri acara KKR itu. Dan waktu acara KKR itu 3 hari. Hari pertama si orang pembesar dari negara itu juga hadir. Lalu pengkhotbahnya tantang orang ambil keputusan terima Yesus sekarang. Lalu si pendeta itu ngomong sama temannya, maukah kamu percaya Yesus? Tapi dia bilang, ya mau, tapi ini masih hari pertama, tunggu hari ketiga. Dan malam itu dia pulang dengan mobilnya. Terjadi kecelakaan fatal dan dia mati di tempat langsung tanpa menerima Yesus. Ada seorang berkata, neraka dipenuhi oleh orang-orang yang bukannya tidak mau percaya Yesus. Neraka dipenuhi oleh orang-orang yang mau percaya Yesus, tapi jangan sekarang. Karena mati kita tidak pernah tahu. Ada orang bilang, Pak, bukankah mati di hari terakhir juga masuk surga seperti penjahat di samping Yesus? Pas hari itu hari mati, dia percaya Yesus. Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Taman Firdaus. Berarti mati hari terakhir bisa selamat? Bisa. Masalahnya kau tidak pernah tahu kapan hari terakhirmu. Itu masalahnya. Ada orang sudah bau tanah tapi tidak mati-mati. Ada orang bau parfum, habis semprot-semprot mau ke pesta sampai di depan bis, hantam dia dan selesai. Kita tidak pernah tahu kapan mati kan? Di Yunani ada seorang bapak yang sehat walafiat di rumahnya. Dan dia tiba-tiba keluar sore hari ke teras rumahnya dan blek, jatuh dan mati. Dia jatuh mati tanpa tahu apa yang menyebabkan dia mati. Dan yang lebih mengherankan, semua orang adalah ternyata yang jatuh dari langit menimpa kepalanya sampai mati. Itu adalah seekor penyu atau kura-kura. Dan semua orang heran bagaimana seekor penyu atau kura-kura bisa melayang turun dari langit dan menghantam dia dan mati. Itu tidak masuk di akal. Tapi setelah beberapa waktu orang semua tahu alasannya. Karena rupanya ada seekor elang yang biasa menangkap kura-kura dari laut. Hari itu elang membawa kura-kura yang terlalu gemuk. Elang tidak kuat lagi dan terpaksa elang melepaskan. Begitu elang melepaskan, pas beliau punya keluaran, tak, dan mati. Maka mati kita tidak tahu kapan. Karena itu jangan pernah menunda-nunda keputusan ikut Yesus. Jangan pernah menunda-nunda keputusan melayani Tuhan. Kalau Tuhan panggil, itulah saatnya. Masalah dengan orang pertama, masalah motivasi ikut Tuhan. Tapi masalah orang kedua adalah masalah penundaan. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal
dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.